Shalom saudara-saudariku para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 16 Desember 2020, dalam Pekan Advent ketiga bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020. Bersama saya Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau karuniakan kepada kami sejenak untuk membaca serta merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kuatkanlah kami dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu membuka hati kami untuk merenungkan sabda-Mu dengan baik dan juga akhirnya menemukan butir-butir permenungan yang dapat kami gunakan menjadi kekuatan dan kebahagiaan dalam perjuangan hidup dan iman kami. Kami serahkan diri kami kepada tuntunan Roh Kudus-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membaca dari Injil Lukas pasal 7 ayat 19 sampai dengan 23. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan, ketika kita mengalami kemalangan, berbagai pertanyaan mungkin berkecamuk di dalam hati kita. Mengapa ini menimpa saya? Mengapa hal ini terjadi pada diri saya? Jika orang lain ditolong Tuhan, kenapa saya tidak? Mengapa Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih tega membiarkan saya, orang yang percaya dan beriman kepadanya, seperti ini? Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mungkin saja pertanyaan serupa itu terlintas dalam benak Yohanes Pembaptis, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil hari ini. Saat itu ia dipenjara karena keberaniannya menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya sebagai istri. Murid-murid Yohanes bercerita tentang segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan tentu saja pertanyaan Yohanes melalui murid-muridnya menyiratkan ketidakpuasan. Seolah-olah ingin menantang Yesus membuktikan keilahiannya dengan menyelamatkan dia. Namun Yesus hanya meminta murid-muridnya melaporkan mukjizat-mukjizat yang terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan kembali, orang sakit disembuhkan. Semuanya itu jelas menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat manusia, khususnya oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Dia tak perlu lagi membuktikan apapun kepada Yohanes Pembaptis. Silakan lihat sendiri
apa yang terjadi dengan kehadiran kerajaan Allah yang diperjuangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mungkin juga dalam mengalami peristiwa-peristiwa yang menantang kita, mengalami peristiwa-peristiwa kemalangan, mungkin juga kita sedang bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak kunjung menolong saya? Mungkin saja kita mulai meragukan bahwa Dia benar adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Kasih. Tetapi kenapa tidak mau menolong saya, orang yang selalu setia, percaya, dan beriman kepadanya? Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, tengoklah kemegahan karyanya melalui alam semesta. Renungkanlah kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita yang nyata dalam sejarah manusia. Penebusan dosa oleh wafat dan kebangkitannya dari alam maut menunjukkan bagaimana keilahiannya dan bagaimana Ia berbuat dan bertindak atas apa yang menimpa kehidupan manusia. Kiranya tidak ada alasan bagi kita orang yang percaya kepadanya untuk meragu-ragukan ketika kita mempercayai kedaulatannya di dalam kehidupan iman kita. Kiranya kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan hanya karena Dia tidak memenuhi harapan atau keinginan-keinginan kita. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, memaknai sabda Tuhan hari ini, khususnya selama di dalam masa Advent ini, yang kiranya perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini dalam kehidupan kita adalah keberanian untuk datang kepada Yesus, melihat dan mendengarkan kabar sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus secara personal, secara pribadi, bukan dengan mendengarkan dari orang lain. Pengalaman pribadi atau pengalaman personal itulah yang pada akhirnya membuat kita menjadi kuat menghadapi aneka macam perjuangan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan iman kita. Kepasrahan kita atau keberanian kita untuk selalu setia dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus, itulah yang akan membuat kita menemukan bahwa Allah senantiasa akan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kemalangan dan di dalam perjuangan-perjuangan hidup iman yang berat. Pengalaman personal dengan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa, melalui refleksi, melalui pengalaman hidup rohani pada akhirnya akan menjadi sumber kegembiraan yang patut kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengalaman pribadi atau pengalaman personal itu tidak hanya menguatkan diri dan iman kita, tetapi juga akan memberikan kekuatan kepada orang lain yang kita temukan di dalam kehidupan kita, di mana kita akan menyampaikan bahwa Allah yang Maha Kuasa akan senantiasa menyertai dan memberikan pertolongan dan perlindungan di saat tantangan hidup begitu berat kita hadapi. Pengalaman personal yang mendalam akan Yesus Kristus Tuhan kita, itulah yang akan membuahkan sukacita yang besar di dalam diri kita dan mendalam dan akan bertahan lama. Sukacita itulah yang akan mengubah ketakutan kita dan sukacita itulah yang kita bagikan kepada sesama kita. Semoga Roh Kudus membantu kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam permenungan kami pada hari ini. Buatlah kami untuk senantiasa yakin, berani, dan kuat untuk mempercayai kedaulatan-Mu. Buatlah kami selalu percaya dan yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam perjuangan-perjuangan hidup kami. Kami percaya kemegahan, kemuliaan, dan kedaulatan-Mu lah yang akan selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku para pencinta insani yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Taniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.